Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, memasuki kehidupan pasca menikah adalah masa-masa indah sekaligus sulit bagi setiap pasangan. Umumnya setiap pasangan baru akan beradaptasi satu sama lain mulai dari kebiasaan sifat maupun tingkah laku. Dan bagaimana dengan pasangan yang satu ini? Pernahkah mengalami dan merasakan masa-masa tersebut? Kalau waktu pas hamil yang si kecil ini itu ya namanya bawaan bayi ya, maunya berantem terus. Maunya berantem terus, nyium bau saya aja udah muntah. Jadi dia masuk di kamar baru di depan pintu aja saya langsung muntah. Karena ngeliatin dia tuh kayak mual langsung gitu. Cuma awal-awal kita nikah sih aku sudah tidak perlu beradaptasi banget. Unik kan malum lah Gemini, entar kadang begini kadang begitu. Oh, Gemininya di bawah-bawah. Iya, itu kan unik gitu kan, ntar nyebelin, ntar ngangenin gitu kan. Ya itulah uniknya lah gitu loh. Terus manja. Sejak sebelum menikah, Junaila sempat mengidap penyakit hypertiroid. Saat itu ia sempat merasa rendah diri lantaran tubuhnya yang sangat-sangat kurus. Namun secara lapang dada Indra menerima kekurangan wanita yang telah benar-benar dicintainya itu. Sebenarnya dulu aku tuh sholat mintanya nggak jodoh. Aku malah minta ke Allah kan kesehatan dulu, kesehatan. Karena waktu itu aku sempat sakit, aku sempat ada hipertiroid. Nah terus aku minta sama Allah, aduh aku pengen sembuh ya Allah gitu. Aku cuma pengen sehat aja, sehat waktu itu sehat. Terus aku jadi pengen nangis nih gitu. Terus ada gitu, dia pas datang ketemu aku bilang sama dia, oh ini ada sakit, aku sakitnya hipertiroid. Kalau hipertiroid itu bawaannya tuh kita nggak bisa capek, terus jadi kayak sensian gitu. Jadi aku ngomong dulu dari awal sama dia, tapi dia menerima itu. Terus jadi dia menerima kalau misalkan aku tuh lagi misal kambuh nih hipertiroidnya, agak-agak tiba-tiba moodnya gimana gitu ya, nggak enak, terus tiba-tiba sedih, tiba-tiba nggak jelas sih, tiba-tiba sedih, terus marah-marah. Nah, dia menerima. Terus abis itu pas kita menikah pun jadi dia sudah tahu. Tapi alhamdulillah setelah menikah sama dia malah hipertiroidnya hilang. Meski baru memasuki tahun keempat pernikahan, pasangan yang menikah 23 Desember 2019 ini mengaku hingga saat ini masih terus melakukan penyesuaian dan adaptasi satu sama lain. Sabar lah, gitu kan. Lebih bersabar untuk kan kata orang untuk ngadepin Gemini perlu sabar. Nah tambah lagi yang harus bersabar lagi gitu loh. Kena hipertiroid ini, moodnya up and down, berubah-berubah gitu loh. Nah, mesti yang bersabar lagi. Udah sih, cuma hanya sabar aja. Kalau seandainya itu mah hari-hari let it flow aja lah gitu loh. Dan saya juga kan orangnya cuek. Dia nggak peduli mau aku ngomong apa, dia tuh nggak peduli gitu. Jangankan aku, orang lain aja mau ngomongin apa ke dia nggak peduli. Jadi dia cuek aja gitu. Kalau kita ada argumen, dia tuh tidak pernah membantah atau menimpali aku gitu. Jadi kalau kita berargumen, dia dengerin aku aja. Dia dengerin sampai aku selesai gitu kan. Habis itu kalau aku sudah reda, nah baru dia ngomong. Di situ jadi baik-baik. Kalau mungkin yang kemarin yang udah gitu, kalau aku tinggi dia juga tinggi gitu. Jadi nggak ketemu. Kalau ini orangnya dia sabar, terus sabar itu sih sabar. Bener-bener kamu sabar sekali. Cemburu adalah bumbu penyedap dalam pernikahan. Cemburu merupakan ungkapan kasih sayang. Lantas apakah pasangan ini masih menyimpan rasa cemburunya? Cemburu tuh boleh setahun sekali gitu, nggak apa-apa gitu. Se-HP kita enggak ya, enggak yang sini HP kamu aku memeriksa, enggak, cuman sama-sama tahu password aja gitu. Terus kita nggak ada yang setiap hari aku ngambil HP-nya, enggak. Kalau aku misalkan ada perlu, misal mau transfer ya kan gitu, yang aku pinjam ya aku mau transfer gitu.
dari HP-nya dia. Tapi itu pun aku tidak membuka chatnya dia sama siapapun tuh, enggak. Iya ya, kenapa ya? Kok aku tidak membuka? Karena kan aku juga nggak pernah ini, jadi geletakin aja handphone di mana. Iya, dia sih geletakin aja handphone di mana. Karena Begitu nggak ada pun yang aku. ditutupin. Iya, aku juga gitu. Jadi Instagram aku pun semua sosial media dia ada di aku ada di dia. Jadi dia pegang, aku pun pegang gitu. Tuh. Setiap rumah tangga pasti memiliki ujiannya masing-masing. Meski terlihat baik-baik saja dari luar, siapa yang menyangka pasangan ini pernah merasakan berjuang dari situasi sulit dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Jadi gini, pas dia pulang dari Australia itu dia lagi mau membangun kafenya dia. Nah itu lagi mulai ngebangun tuh gitu. Nah kebetulan kafenya ada di Manggarai dan aku tinggal di Bekasi. Iya jauh ya Cang, Bekasi. Nah terus pas di Bekasi itu aku bilang sama dia, ya udahlah kamu tinggal di Bekasi aja sama aku. Toh Bekasi lebih deket ke Manggarainya. So jadi dia tinggal di rumahku. Karena Nah juga nunggu Naomi naik kelas karena waktu itu Naomi masih sekolah. Pertengahan semester ya. Iya, jadi kita belum bisa pindah, so dia tinggal di rumah aku. Ya udah kita bareng-bareng. Jadi bukan berarti aku menikah sama dia yang sudah berlimpah ruah. Gitu enggak. Jadi dia lagi membangun juga. Kita sama-sama membangun. Aku punya usaha jualan online, dia juga yang lagi mau bangun kafe, merintis. Nah, terus pas lagi bangun kafe itu lockdown tiba-tiba. Akhirnya kita berdua yang udahlah jangan tinggal juga sama mami gitu. Kita berdua ngontrak dong. Itu bawa Naomi itu bertiga. Itu ngontrak petak. Karena gini, saya itu kan lama di Australia. Nah, nyampe sini belum ada apa-apa, baru ngerintis tiba-tiba lockdown. Nah itu nggak ada pegangan sama sekali, gitu loh. Mau kerja pun ya siapanya, hotel mana yang mau terima, orang lagi PHK semua, iya, pada waktu itu kan, ya. iya. Akhirnya ya kita untuk modal ya jual mobil, jual Vespa saya. Iya, dia baru beli Vespa, Vespanya dijual. Jadi mungkin baru beli itu baru sebulan ya, iya. Vespanya. Terus jual helm, karena untuk kafe saya udah nggak bisa running sama sekali. Iya. Dan dana itu sudah masuk ke ya pembiayaan itu kafe. Tiba-tiba lockdown, habis sudah, gitu mau diapain, gitu kan? Akhirnya ya untuk hidup, nyambung hidup ya itulah. Ya kita jualan pre-love ya. Jual pre-love. Setia menemani sang suami di masa-masa sulit, seperti apa perasaan ibu dua anak ini saat flashback menceritakan perjuangan yang pernah mereka lalui bersama? Pernikahan yang kedua jadinya aku lebih banyak belajar. So aku pikir karena memang aku lama kan sendirinya dari divorce yang pertama, aku selama sendiri aku tuh mikir-mikir gitu, apa sih kesalahan aku sampai aku tuh bisa divorce gitu kan dari papanya Naomi. Terus aku berpikir bahwa oh aku nih kurang menerima, kurang sabar. Kalau kata mami aku kurang sabar gitu kan. Jadi aku pas mami aku bilang kapan kamu mau menikah? Aku bilang nanti kalau aku sudah mau sabar gitu kan. So pas aku ketemu dia di situ kita mengalami bener-bener down. Aku tidak yang bilang gue nggak mau sama lo, kenapa hidup sama lo kayak gini gitu kan. Justru aku lebih bilang sama dia kamu lebih banyak ibadahnya. Terus kita berdua malah seneng ya waktu itu ya. Kita ketawa-ketawa, dia bereksperimen masak di masa pandemi itu, dia masak, dia bikin apa. Terus aku lagi hamil jadi aku jadi kenyang. Jadi aku tidak merasa kayak kok kita susah sih, kok aku nggak bisa nih kayak gini. Padahal dulu aku mau apa aja aku bisa ke luar negeri kapan aja aku mau. Tiap hari Sabtu aku bisa ya pergi kemana aja aku mau. Tapi setelah sama kamu kayak gini aku nggak mau. Enggak sih, itu alhamdulillah bener-bener nggak ada. Aku sih berpikir bahwa nah udahlah, ini yang mami aku bilang bahwa kalau menikah itu harus sabar dan pasti ada ujiannya. Makanya sabar itu benar-benar harus dikuatin lagi. Kalau dulu mungkin aku karena masih belum banyak pengalaman ya, jadi aku tetap sabar Dan cuek. Ya kita nikmatin aja lah hidupnya, gitu loh. Nikmatin hidup. Habis itu ya kita jalanin lah, walaupun memang mesti ngerangkak lagi ke dari bawah gitu kan.
Perjalanan yang akan mereka lalui masih sangat panjang. Meski baru memasuki tahun keempat, seperti apa ungkapan rasa terima kasih keduanya untuk satu sama lain? Aku tuh sangat bersyukur aku punya kamu. Ini tuh aku nggak pernah nulis di Instagram, misal di sosial media manapun kan ada tuh yang nulis-nulis kayak gitu kalau kamu ulang tahun. Aku nggak pernah mau nulis itu. Kamu selalu lihat kan? Nggak pernah aku memuji-muji kamu, aku nggak mau. Cuma sekarang aku mau bilang, kadang-kadang aku berpikir gini, kalau udah mau tidur terus aku ngeliatin kamu, aku tuh kayak ngerasa, apalagi kalau kamu habis masakin kita, terus aku langsung ngerasa kasihan ya laki gue. Dia tuh sangat sayang sama keluarga ini, maksudnya sangat sayang sama aku, sangat sayang sama Naomi, Nara gitu. Aku selalu, sebenarnya aku mau berterima kasih, cuma aku nggak mau ngomong ke kamu langsung. Kadang suka ya maksudnya kalau aku suruh sayang ayo sholat, terus tiba-tiba aku ngambek karena kamu lupa sholat. Nah itu tuh aku pengen kamu jangan marah, karena itu tuh aku nggak salah menurut aku, karena aku nyuruh kamu ibadah sama Allah gitu. Jangan suka menunda-nunda sholat. Nah terus aku cuma berharap kamu tetap jadi kamu yang kayak gini terus jangan berubah. Ya terima kasih udah mendampingin aku, susah, senang kita laluin semuanya. Di masa-masa sulit waktu itu kita sampai tinggal di yang seperti tadi bilang, kontrakan petakan. Terus udah gitu semua yang apa kita punya kita jual semuanya untuk kelangsungan hidup kita berdua. Pada saat itu bertiga sama Naomi dan Nara masih dalam kandungan. Terus udah gitu sampai akhirnya ya alhamdulillah seperti ini sekarang gitu. Kita udah bisa nikmatin hidup kita. Allah ganti tuh semuanya gitu loh. Terus udah gitu yang mobil kita jual sudah tergantikan. Terus banyak lagi. Iya. Motor yang kita jual sudah tergantikan walaupun sekarang dipakai pegawai operasional. Ya apapun itu semuanya sudah tergantikan. Udah alhamdulillah Allah maha baik. Maha baik. Terus dari itu kamu juga sudah ingatin aku untuk sholat terus. Harapannya ke depan kamu makin sehat, ke depannya rumah tangga kita baik-baik aja. Terima kasih sayang. Viewers, sebelum menutup perjumpaan kita di episode Love Story kali ini, kita lihat dulu yuk perform putri tercinta Naomi Queen yang tengah mengikuti ajang pencarian bakat antar sekolah. Dan seperti apa keseruannya? Kita lihat yuk. Hai pemirsa, kita ini lagi di acara anakku. Kita hari ini mau nemenin kakak Naomi untuk perform untuk grand final ya kak. Grand final Got Talent. Naomi nanti mau nyanyi ya. Apa lagunya nanti? Reflection. Reflection ya. Naomi bisa ya? Bisa. Semangat ya. Oke. Persiapan kakak Naomi latihan cuma 1 minggu. Latihannya cuma sama mama. Tadinya Naomi ada les. Naomi les vokalnya di Purwacaraka, tapi mungkin karena memang bakat nyanyinya sudah dari keturunan mamanya semuanya, jadi alhamdulillah sama mamanya aja latihan seminggu aja. Oke, kamu mau nonton apa? Bernyanyi?
Ya viewers, itulah perjalanan pahit manis, suka duka dan romantisnya kisah cinta penyanyi sekaligus selebgram Juneyla dengan sang suami tercinta Raditya Indra. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air dan public figure lainnya. Stay tuned on Love Story. Bye-bye. with me, fly with me, fly with me. Won't you fly with me, fly with me? Won't you fly Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.